Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat kelas 12 multimedia. Kembali lagi bersama saya dan ketemu lagi di video pembelajaran kali ini. Saya akan bahas tentang modul praktikum yang telah saya berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya sudah tugaskan untuk teman-teman mengunduh modul praktikum tersebut, kemudian silahkan dibaca-baca. Namun ada beberapa siswa yang baru menyelesaikan tugasnya. Ya, saya maklumi mungkin sedang sibuk dengan menggarap proyek pembuatan video atau film pendek ya. Untuk itu saya harapkan video tutorial ini dapat mempermudah teman-teman dalam mengerjakan tugasnya. Silahkan simak baik-baik. Dan bagi teman-teman yang lainnya yang tertarik dengan tayangan channel saya, silahkan bantu channel ini untuk berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe, kemudian bagikan video ini kepada yang lainnya agar lebih bermanfaat. Let's check it out, kita langsung saja ke video tutorial. Di sini saya terangkan ada 15 langkah mudah untuk membuat file merge sesuai modul praktikum yang telah saya buat. Oke, saya sudah memasuki mode screen visual recorder. Ya. Sebelumnya saya lihat dulu modul praktikum yang telah saya bagikan dan silakan teman-teman unduh. Nah, di sini diterangkan bahwa alat dan bahannya yang pertama adalah laptop atau komputer. Kemudian yang keduanya desain sertifikat, yang ketiganya database penerima sertifikat, yang keempatnya software Microsoft Office. Ya, ini software ini saya pilih karena teman-teman pada waktu itu saya survei banyaknya menggunakan Microsoft Office. Kemudian folder kumpulan tugas. Nah, tugas-tugas di sini dari mulai kita mengenal project, sertifikat, nah, kumpulkan semuanya dari mulai desain, kemudian data sertifikatnya dan layoutnya. Nah, yang pertama, persiapkan semua bahan file yang dibutuhkan, mencakup desain, sertifikat, dan database penerima dalam satu folder. Jadi teman-teman bikin folder baru dulu di sini. Saya contohkan ya. Saya sudah buat foldernya kemarin di project, sertifikat, strip nama, strip kelas. Silahkan namanya sesuai dengan nama Anda, kelasnya juga dengan kelas Anda sama. Kemudian isinya ada data sertifikat, ada layout, ada desain. Desainnya itu ya bentuk mentahnya apa? Bentuk mentahnya kalau teman-teman buat di Photoshop berarti Photoshop, kalau buat di CorelDRAW berarti CorelDRAW, karena saya tidak mengkhususkan pada software tertentu. Oke, kemudian setelah dibuat tempatnya, new Microsoft Word dokumen pada project tersebut. Nah, ini dia yang sudah saya buat. Cara membuatnya gampang, silahkan klik di yang kosong, kemudian klik kanan, new Microsoft Word dokumen. Nah, pada hal ini saya sudah bikin ini layoutnya. Karena saya sudah bikin, saya tidak perlukan ini, saya hapus. Setelah itu, rename dengan format layout nama kelas seperti ini formatnya ya. Nanti saya memeriksanya mudah gitu karena kita memeriksa database. Nah, sekarang untuk langkah keempat yaitu mengatur layout dengan Microsoft Office 2013. Di sini pada project yang baru saya buat lagi baru nih buat teman-teman, new Microsoft Word dokumen. Ini contoh saya kasih nama layout, namanya Ayin, kemudian 12 mm0. Ini saya buat agar lebih mempermudah teman-teman memahaminya. Nah, kita buka layoutnya. Di sini pada lembar kerja Microsoft Word itu silahkan atur posisi kertasnya menjadi posisi landscape, baik layout, orientation, landscape. Nah, dan untuk marginnya silahkan narrow sesuai dengan modul yang telah saya berikan ini ya. Untuk narrow dengan size nya landscape A4 ya. Kemudian silakan insert picture. Nah, yang harus diinsertkan di sini adalah desain yang telah teman-teman buat. Insert picture. Oke, setelah itu cari di folder yang terkumpul satu folder tersebut. Nah, contohnya ini. Nah, saya insert di sini. Dan ini
perhatikan di sini tidak bisa digeser-geser karena posisinya itu masih menyatu dengan teks. Untuk itu kita bisa ganti dengan mengklik tombol ini ya. Layout optionnya kita ganti menjadi behind text ya, behind text. Oke. Setelah itu maka ini sudah bisa digeserkan ya. Kalau sudah bisa digeserkan, kita lanjut ke langkah berikutnya yang keenam. Atur kira-kira pas memenuhi satu halaman begini ya. Mengaturnya gampang, tinggal di drag and drop saja sininya. Nah, kira-kira satu halaman full ini sudah masuk semua. Oke. Sebentar, saya atur dulu ya, kurang lebih seperti ini. Saya hanya contohkan. Nah, ini kan sudah masuk satu halaman. Lalu langkah berikutnya yaitu isilah beberapa kata-kata ketikan di aplikasi Microsoft Word yang sesuai dengan tema desain sertifikat. Nah, di sini sudah saya berikan contohnya seperti ini. Ya, seperti ini hasilnya. Ini bisa teman-teman rekayasa sendiri perkataannya atau naskahnya sesuai dengan tema sertifikat yang teman-teman desain. Ini hanya contoh, guys. Jangan terpatok pada contoh ini ya. Ini hanya contoh, desainnya lah itu seperti ini. Jadi begitu. Nah, setelah semuanya selesai, kita persiapkan langkah berikutnya yaitu mengganti titik-titik ini. Jadi untuk bisa berpindah kursor itu silahkan klik di sini di bagian area kosong ya. Pindah ke sini itu bisa diklik saja di sini. Nah, oke. Klik di bagian kosong sini. Kalau pindah ke sini tinggal double klik di sini ya. Setelah itu perhatikan bagian field-field yang kosong ini. Ini kita akan timpa dengan database yang telah diisi. Karena desain database-nya yang saya miliki itu contohnya ini ya. Ini ada fieldnya nomor sertifikat, nama penerima, kelas, sebagai predikat, guru mapel, kemudian kepala sekolah. Itu nanti kita akan sambungkan kepada layout yang sedang didesain ini. Oke, paham ya sampai di sini? Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar saja, guys. Nanti saya jawab. Di langkah berikutnya yaitu periksa kembali database yang Anda buat ya. Jangan sampai ada yang kosong nih. Database-nya itu jangan sampai ada yang kosong, karena kalau salah satunya di sini kosong misalkan ya, nanti pas ditimpa itu fieldnya kosong, nggak ada isinya gitu ya. Pokoknya diisi semua dari awal sampai akhir. Dan berikutnya yaitu kita menggunakan tab mailing untuk mengisi database yang telah kita buat ke dalam layout. Jadi di tab mailing di sini ada yang namanya select recipient, nah, atau tambahkan pilih beberapa penerima. Kita klik kemudian use an existing list. Nah, di sini karena kita sudah membuat database-nya, membuat penerimanya sertifikat ini, kita tinggal use yang ini ya, pilih yang ini ya. Kemudian pilihnya itu di folder tersebut. Nah, di sini ada data sertifikat. Ini dia. Kemudian di open. Nah, di sini ada set 1. Ini maksudnya apa? Karena pada data sertifikat yang kita buat di sini bernama set 1. Nah, bagaimana kalau kita ganti namanya menjadi yang lainnya? Maka otomatis yang akan terbaca di set 1 ini adalah sesuai dengan yang ada di set 1 ini. Begitu maksudnya. Oke, kemudian karena hanya ada satu set, kita oke. Nah, setelah itu silahkan timpa titik-titik ini. Caranya gampang, tinggal double klik, kemudian nomor seri kita samakan dengan nomor seri. Caranya yaitu dengan insert media file, kemudian nomor sertifikat. Nah, dia akan berubah seperti ini. Untuk nama siswa juga kita blok dulu, kemudian insert media file nama penerima. Nah, seperti itu hasilnya. Sebagai juga kita insert lagi untuk sebagai. Nah, kelas juga kita isi, insert kemudian kelas. Nah, gitu. Nah, predikat ini juga karena database-nya ada predikatnya, kita isi juga. Oke, insert kemudian predikat. Nah, kepala sekolah kita isi lagi dengan kepala sekolah, guru mapel kita isi lagi dengan guru mapel. Nah, seperti itu. Kalau sudah lihat ini pada tempat-tempat ini tandanya seperti ini ya. Ada tanda kurung siku
diapit dengan kurung siku seperti ini. Ini artinya sudah nyambung dengan database. Coba kita pengen lihat hasilnya, klik di preview result. Oke, nah maka file-file yang di sini akan berubah sesuai dengan database. Nah, coba kita cek di sini AD Rizka namanya ya. Data sertifikatnya AD Rizka kelas 12 MM1 serta didik baik. Coba kita samakan di sini. AD sertifikat AD Rizka, kemudian peserta didik ini kelasnya predikatnya baik. Nah, ini sudah sama. Coba kita loncat ke field yang berikutnya dengan navigasi ini. Ini Anita Awalia Priyanti ya. Itu sudah otomatis fieldnya akan mengikuti apa yang ada di database, begitu maksudnya. Nah, seperti itu. Oke. Ini juga nomor serinya juga berbeda-beda. Sesuai dengan nomor seri yang ada di sini. Saya suruh bikin 20 baris supaya apa? Supaya kamu tuh paham. Oh, perubahannya ada di sini gitu. Maksudnya begitu ya. Oke, itu dia cara-cara penggunaan mail merge. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga ini bermanfaat buat nanti project berikutnya, yaitu kita membuat desain cover DVD seperti tayangan berikut ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya project ini. Semoga teman-teman bisa selesaikan di akhir bulan Oktober ini, karena di bulan November kita sudah memulai project baru, yaitu membuat desain cover DVD. Jadi silahkan kerjakan, saya hanya butuh waktu 15 menit untuk mengerjakan ini. Saya yakin teman-teman bisa mengerjakan lebih cepat lagi, asalkan niat untuk mengerjakannya, begitu. Tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa mengerjakannya, karena saya pun bisa mengerjakannya dengan waktu 15 menit ini. Semoga teman-teman dengan ini terpicu hatinya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, dan mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.